Oke, halo everyone, halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Alwi di channel Al Trader, channel yang konsisten membahas seputar dunia trading. Ya, saya mau bahas SNR kemarin. Dan SNR ini mungkin saya tidak akan jelaskan lagi karena udah jelaskan di video sebelumnya. Video yang ini, coba dilihat di atas ini. Video yang ini udah saya jelaskan semua SNR. Nah, dan di sini di video ini saya akan open posisi menggunakan SNR saja. Oke? Kita mulai dari videonya. Jangan lupa untuk di like pastinya. Jangan lupa untuk di subscribe supaya saya tambah semangat. Karena saya ulang lagi, saya tidak meminta apa-apa dari kalian. Saya cuma minta like doang. Kan nggak nyampe 2 detik. Oke? Thank you. Kita mulai dari videonya. Bingung mau trading tapi gagal terus dan loss terus? Jangan bingung. Gabung bersama kami. Kami menyediakan signal secara gratis setiap harinya. Untuk memudahkan trading Anda, cukup dengan mengikuti arahan signal yang kami berikan dengan waktu tertentu, Anda akan dengan mudah mencapai profit. Bantuan indikator signal akurat dan strategi yang siap pakai untuk meningkatkan peluang profit Anda. Pelajari dan mulai tradingmu lebih cepat bersama kami. Oke, kita sudah mulai masuk ke bagian videonya. Ya, tadi sekitar 5 menit sebelumnya saya ada baca komentar ya. Tadi ada saya baca komentar. Yang komentarnya itu Bang Pujianto Ganteng namanya, Pak. Ini bisa dilihat di atas, Bang Pujianto Ganteng yang komentarnya. Itu dia memberi masukan di video teknik baru ya. Dia berkomentar di situ. Boleh dibaca di sini? Teknik color to color. Karena Anda harus jadi candlestick. Bentar saya baca. Karena jika kita ingin profit maka jadilah candlestick, gitu ya. Jadi maksud dari tulisan di atas ini adalah kita dipertegaskan untuk belajar candlestick. Mungkin seperti itu. Mungkin misalkan salah boleh di komentar Bang Pujianto itu di bawah. Mungkin saya yang salah berarti. Harus belajar candlestick. Harus banget belajar candlestick gitu, Pak. Jadi kalau menurut saya, apakah kita harus belajar candlestick? Jawabannya tidak, Pak. Karena candlestick itu nggak terlalu ngaruh. Candlestick itu cuman kesimpulan dari price action. Saya udah bahas sebelumnya itu. Candlestick itu adalah kesimpulan dari price action. Saya nggak enak kalau saya nggak bahas sedikit gitu ya. Contoh candlestick ini yang sumbunya di atas. Ini dia bergeraknya itu pasti dia diciptakan oleh price action yang seperti ini, yang grafik. Naik dia kemudian dia turun. Jadi candlestick warna hijau. Ini kayak gini grafiknya. Persis kayak gini. Grafiknya persis kayak gini. Jadi yang ini dia jadi sumbu, ya kan? Ini dia jadi sumbu, jadi ini. Yang ini dia jadi badan semua. Itu cuman kesimpulan dari price action. Candlestick itu tidak menjamin apakah akan price actionnya sama. Contoh, candlestick yang seperti tadi. Apakah price actionnya ataupun grafiknya itu akan seperti itu persis di candlestick berikutnya yang sama? Tidak jawabannya, Pak. Boleh dilihat, boleh mungkin dicari, mungkin saya udah capek carinya itu. Contoh candlestick ini deh, ini dengan ini ada dua ini, saya zoom sedikit ya. Contoh candlestick dua ini, candlestick ini dan ini kan hampir sama. Apakah di sini dia di grafiknya sama persis terjadinya? Tidak. Mungkin dia naik dulu, mungkin dia naik turun, di ujung dia naik. Walaupun dia sama, jadi candlesticknya sama. Jadi kalau menurut saya pas juga dengan video ini ya. Apakah candlestick itu penting? Enggak. Jawabannya yang paling penting adalah trend dan SNR. Yang paling penting kasta tertinggi trading itu tetap SNR, Pak. SNR itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah kalah. Karena kita nggak bisa baca trend kalau kita nggak ngerti SNR. Kita nggak bisa open posisi follow the trend walaupun itu let's say candlesticknya mengarahkan buy tapi dia itu resisten, itu nggak bisa. Nah kayak gitu ya. Nggak akan bisa kita open posisi dengan itu walaupun buy banget ataupun sell banget tapi dia nyentuh ke resisten, nggak bisa. Ini menurut dari bahasa BSG, ini dia 1000% sell ini. Ini sumbunya di atas ya kan, diperkuat. Ini bahkan sumbunya udah mau rejection, dia turun. Tapi di sini dipertegas bahwasanya dia nggak mau naik. Ini dia mau rejection, mau naik. Di sini dia dipertegas nggak mau naik, dia mau turun. Dibantu sokong turun, tapi di saat dia turun bersentuhan dia dengan resisten, maka invalid. Waduh, maka invalid lah yang namanya trend
yang turun tadi. Jadi candlestick itu nggak terlalu pengaruh. Cuman kan kita kayak kelihatan keren aja kita open posisi dengan candle gitu kan. Ini kayak candlestick ini kayak gini, nanti jadinya kayak gini. Ini candlestick buy, jadi ini candlestick buy ini kalah dengan sell, itu kan kelihatan keren aja. Kalau dibandingkan dengan SNR dia pasti kalah pak. Ratingnya itu kalah telak ya dengan dengan SNR itu pasti kalah, nggak mungkin menang, pasti kalah. Oke, kita open posisi. Kita udah 4 menit kita ngomong. Kita open posisi dengan SNR, kita nggak banyak ngomong. Kita open posisi di beberapa market. Ini di hari Rabu 3 Mei jam 21.21. Saya lihat hari Rabu 3 Mei jam 21.21, berarti ini akan diupload besok, berarti tanggal 4 ya. Oke. Ini dia ada support. Ya kan? Apakah di sini dia ada SBR? Ada, bahkan di sini dia SBR-nya nggak nampak ya. Kalau di HP nontonnya nggak nampak ya kalau kecil kayak gitu ya. Ini dia bahkan ada SBR di sini nih Pak. Ya kan kayak gini kan? Ataupun di sini deh. Nah, dia ada SBR-nya. Ada SBR-nya di sini. Di sini apakah dia pemantulan ataupun pembalikan? Belum tahu, kita kan belum jadi, belum divalidasi. Kita tunggu sebentar, kita open posisi. Ini terakhir saya jelaskan. Ke depannya saya nggak akan jelaskan lagi. Saya open posisi aja. Karena saya merasa apaan sih dia muak kita jelasin terus open posisi nggak ada kayak gitu. Saya merasa aja kayak gitu. Malu juga kan. Euro USD kita open posisi by 1 menit. Ya, kita open posisi by 1 menit di Euro USD, dan di sini nampaknya dia mau gap. Di sini dia sial kita Pak, ternyata kita sial di sini. Kenapa? Karena kita open posisi itu pas di gap. Kan nggak enak banget tuh kita open posisi itu pas di gap. Nah, ini saya baru ingat, saya ke depannya setelah selesai video ini diupload, saya akan upload konten soal doji Pak, candlestick doji. Candlestick doji itu cukup penting kita ketahui, karena candlestick doji itu ada beberapa cara untuk melihat candlestick doji itu. Karena candlestick doji kan tergantung di letaknya di mana. Kalau letaknya di support itu beda lagi, kalau letaknya di koreksi beda lagi urusannya kayak gitu ya. Oke, kita ini harusnya dia naik. Ini kita open posisi buy 1 kali lagi di sini. Ini 2 kali kita open posisi buy sembari kompen. 3 kali kita open posisi sembari kompen. Ini kenapa dia turun? Saya udah pernah bahas di video sebelumnya. Ini kenapa dia harus turun 1 kali? Karena di sini dia harus menutupi gap. Berarti gapnya itu langsung terjadi kebetulan ya. Ini dia open price-nya di sini. Bentar. Ini dia open price-nya, ini dia open price. Ini dia close price, dan masa open-nya lagi di sini, kan aneh, Pak. Harusnya kan kalau di sini dia open price, di sini dia close, open-nya di sini, ya kan sejajar ya kan. Ini open-nya naik kali, jadi aneh. Gitu. Oke. Kita open posisi di candlestick berikutnya. Enggak, di momen berikutnya, karena kan ini konten soal SNR, jadi kita open posisi dengan SNR doang. Kalau loss kayak mana, kalau profit kayak mana gitu. Kalau loss kita ngapain, kalau profit kita ngapain kayak gitu ya. Ini open posisi ini ya saya sedikit jelaskan mungkin karena saya harus menjelaskan. Ini open posisi ini gara-gara ini Pak. Udah ketinggian ini nih, gara-gara ini nih. Dia melewati dari resisten, berarti kita bisa open posisi buy selama 1 menit boleh. 2 menit boleh, 3 menit boleh. Tergantung letaknya. Terpantau, oke. Ini dia juga terpantau mau sideways sepertinya di Euro USD. Di sini telat kita Pak. Ini dia telat nih. Ini kita bisa open posisi di bagian retest ataupun bagian sideways sedang ataupun sideways kecil, itu kita bisa open posisi harusnya. Berarti dia melewati dari sideways kecil, langsung kita open posisi gitu. Resisten sideways kecil. Terpantau. Bagus. Kita open posisi buy. 2 menit kita open posisi buy. Kita tunggu. Oh ya, saya memberitahukan untuk giveaway kemarin
itu kita lanjutkan lagi, kita giveaway kemarin itu satu video itu satu pemenang ataupun dua pemenang, dan giveaway baju itu saya akan bagikan 2 hari lagi akan saya kirim dari giveaway-nya itu satu hari itu satu baju Pak. Karena saya cetak itu sekitar 2 lusin dulu kan, kalau memang bagus nanti kita cetak lagi sekitar 2 lusin lagi. Untuk bajunya itu di sini bisa lihat udah saya cetak memang bajunya. Saya akan bagikan di YouTube ataupun di subscriber YouTube saya gitu ya. Bagi yang mau, kalau nggak mau nggak usah. Oke, nanti saya akan kirimkan DM saya di Instagram, kirimkan alamatnya dan saya akan kirim ke kota masing-masing. Oke, ini semoga profit dan kita open posisi berikutnya. Oke, kita profit di sini. Kita lanjut open posisi yang berikutnya. Jadi ini kan materi SNR kan lama kali tuh, kita tunggunya lama, pasti lama kali kita tunggunya. Kita ganti market. Memang kita boleh trading itu di 3 market boleh, tapi kalau banyak kali itu bingung kita kan. Harus ada yang kita bintangkan untuk memang itu bagus. Contoh kayak gini. Ini kan adalah untuk dia membaik itu ada gitu kan. Ada potensi gitu. Ini kita bintangkan. Kalau emang kurang, tadi ada yang kurang di sini kalau saya nggak salah. Ini kan memang nggak bisa pakai. Ini kita jangan kita bintangkan. Jadi nggak ada di bagian favorit kayak gitu ya. Terpantau. Kita open posisi buy 1 unit. Kita open posisi buy. Simple trading menggunakan SNR simple. Cuman lama. Di lama itu kadang-kadang orang ini rencananya mau open posisi SNR nih ya kan. Lama kali tunggu. Ada bisikan setan. Dia bilang open posisi aja, siapa tahu profit. Itu yang bangsat kali itu Pak, itu nggak bisa pakai itu. Ini open posisi SNR versi pertama, ada open posisi SNR versi kedua. Versi kedua itu kita open posisi untuk on the way, itu ada lagi open posisi ketiga itu SND, itu ada lagi, itu dengan tren pengaruhnya. Apakah kita akan profit terus menggunakan SNR? Tidak. Apakah kita akan loss berturut-turut? Tidak juga. Kita kompensasi di sini 1 kali. Kita kompensasi di sini 1 kali open posisi kompensasi yang pertama. Oke? Kita tunggu. Bal mod bangsat. Oke. Kita ganti market, kita kompensasi di sana. Ini mungkin saya akan open posisi dengan versi yang kedua, yang on the way gitu ya. Saya cari momennya. Nanti kita buat video khusus. Nah, ini bisa nih. Ini kita open posisi untuk on the way. On the way. Tapi open posisi dengan on the way itu harus didukung dengan candle. Itu berguna candle Pak. Contoh ada candle yang mengarahkan buy itu is okay, itu bisa gitu ya. Oke, di sini harus turun dia untuk menutupi gap pastinya. Sampai sini dia turunnya biasanya. Turun. Ini candlestick ini akan merah ataupun enggak, kita lihat. Contoh open posisi on the way yang tadi saya bilang. Kayak gini contoh on the way-nya. Ini kan ada supportnya. Ini dia ada supportnya di sini, supportnya kan. Ini bagian supportnya nih, ya kan. Ini candlestick ini ada candlestick turun yang menghabiskan dari 2 koreksi ini. Ini kita bisa open posisi sell. Ini juga boleh nih. Ini candlestick ini dia menghabiskan 2 candlestick ini boleh. Karena dia memang mau menuju ke bawah, itu masih boleh. Seperti itu kira-kira contohnya. Kayak gini, ini boleh nih kita open posisi buy setelah ini, gitu ya. Ini dia ada candlestick doji, kemudian dia di sini candlestick buy yang dia melewati dari candlestick doji ini. Harusnya candlestick ini dia informasi ataupun arahnya untuk naik. Memang candlestick ini memang arahnya untuk naik karena hijau dengan si ini dia memang mau melakukan naik karena dia doji, kemudian dia naik, berarti candlesticknya akan naik ke depannya, itu pasti Pak. Kita open posisi kompen yang tadi gitu ya. Ini bagi yang bagus saja, kalau nggak bagus kita jangan kompen yang tadi, kita open posisi dikit aja boleh. Open posisi buy 1 menit. Kita tunggu. Oke, mungkin cukup sekian dulu dari video saya. Udah lama kali kita videonya itu, udah hampir 20 menit kita buat videonya. Mungkin cukup sekian dulu dari video saya. Saya ucapkan terima kasih bagi yang udah nonton. Thank you yang udah like juga. Tradinglah dengan baik dan benar. Memang trading SNR itu lama, tapi
sangat menjanjikan menggunakan teknik SNR, Pak. Teknik SNR itu teknik yang paling tua di trading. Jadi nggak akan pernah mati. Kecuali teknik-teknik baru yang kemarin ketemu gitu ya. Teknik-teknik indikator itu kan kemarin ketemunya, Pak. Itu beda urusannya. Tapi kalau materi SNR itu memang kan teknik paling lama di trading itu, Pak. Teknik paling jadul sekali itu. Teknik paling menjanjikan udah dari dulu ditemukan. Itu jadi akan akurasinya itu akan sangat-sangat menjanjikan. Mungkin cukup sekian dulu dari video saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.